Jadi asalnya ta yang kasroh ini qalatim ro'atu, ini asalnya adalah sukun. Ya, qalat. Tapi sukun ketemu sukun ini nggak bisa bunyi. Ya, kalau kita sukunkan kedua-duanya ini nggak akan bisa dibaca dengan baik. Qalat ro'atul azizi, masa mau dibaca begitu? Kan nggak enak. Maka sukun yang pertama ya itu ngalah menjadi kasroh. Nah, mengalahnya dia menjadi kasroh ini tetap tidak mengeluarkan ta ini dari penamaannya sebagai ta'ut ta'nits sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Sabit Ibnu Sa'id Al-Washabi hafizahullah ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri pertama dari fi'il, yaitu qad. Ya, di mana Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah menyebutkan bahwa fi'il itu dapat dikenali dengan beberapa ciri, ada banyak cirinya, tapi di sini beliau menyebutkan 4 saja. Yang pertama adalah qad, kemudian yang kedua adalah sin, yang ketiga adalah saufa, yang keempat adalah ta'ut ta'nits sakinatu. Ya, ini 4 ciri fi'il yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurrum. Nah, untuk ciri yang pertama kita sudah bahas di video sebelumnya. Silahkan buat teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton terlebih dahulu. Ya, linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan insya Allah di video kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri fi'il yang kedua, yaitu sin, saufa, dan ta'ut ta'nits sakinah. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan tentang ketiga alamah atau ciri ini, kita putar intronya terlebih dahulu. Silahkan disimak. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke ciri yang kedua dari ciri-ciri fi'il. Ya. Ciri yang kedua yaitu sin. Ya. Berkata Syekh Ahmad Ibnu Sabit, ya, menjelaskan ciri yang kedua ini. Kata beliau, wa ammas sinu fa innaha alamatun takhtassu bil mudhari'i wa tadullu ala tanfisi wa huwa al mustaqbalul qaribu. Ya, adapun sin, ciri yang kedua, sin, maka dia adalah ciri yang menjadi kekhususan fi'il mudhari, ya, dan menunjukkan kepada makna tanfis, yaitu al-mustaqbalul qarib, ya, waktu di masa akan datang, ya, akan tetapi jaraknya dekat dari waktu sekarang. Itu yang dimaksud dengan tanfis. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini kata beliau bahwa sin ini merupakan ciri yang masuk ke fi'il mudhari saja. Ya. Jadi dia tidak seperti qad. Ya, qad ini fleksibel, bisa masuk ke fi'il mudhari dan juga bisa masuk ke fi'il madhi. Ya, adapun sin ini tidak bisa masuk ke fi'il madhi, hanya bisa masuk ke fi'il mudhari saja. Dan sin ini menunjukkan makna tanfis. Ya. Contohnya nahwu sayaqumu zaidun. Ya, perhatikan di sini teman-teman semuanya. Ya, ada kalimat sayaqumu zaidun, Zaid akan berdiri. Ya, Zaid akan berdiri. Ya. Ai fil mustaqbalil qaribi, maksudnya adalah di waktu mendatang tapi qarib, dekat dari waktu sekarang. Artinya sebentar lagi, ya. Jadi setelah berbicara, misalnya kalau saya katakan sayaqumu zaidun, mungkin beberapa saat kemudian si Zaid berdiri. Ya, waktunya dekat dari saya berbicara, ya, kemudian dengan berdirinya si Zaid ini itu tidak
tidak lama ya, tidak jauh jaraknya, tapi dekat. Ya. Baik, kemudian Syekh Ahmad Ibnu Sabit membawakan contoh dari Al-Qur'an. Ya, kata beliau, qala ta'ala, Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi. Ya, akan berkata as-sufaha, orang-orang bodoh, minan nasi, dari kalangan manusia. Ya. Fasinu harfu tanfisin, dan huruf sin ya adalah harfu tanfis. Ya, huruf sin yang ada di sini ya teman-teman ya, sayaqulu dan juga sayaqumu. Ya. Di sini ada huruf sin. Nah, huruf sin ini menunjukkan makna tanfis. Ya, tadi tanfis sudah kita jelaskan ya, maksudnya adalah al-mustaqbal al-qarib. Ya, waktu mendatang tapi dekat dari waktu sekarang. Ya. Wa kullun min yaqumu wa yaqulu fi'lun mudhari'un bidalili dukhuli sini alaihi. Dan setiap dari kata yaqumu dan juga yaqulu adalah fi'il mudhari' ya, dengan dalil dimasuki oleh huruf sin kepadanya. Jadi masuknya huruf sin kepadanya itu menunjukkan bahwasanya dia adalah fi'il mudhari. Perhatikan di sini teman-teman. Ya, yang dimaksud yaqumu oleh penulis itu ini. Yaqumu. Begitu juga yaqulu ini ya. Ini adalah fi'il mudhari kata beliau. Ini fi'il mudhari. Dari mana kita mengetahuinya? Karena ada sin sebelumnya. Sayaqumu, sayaqulu. Ya. Jadi setiap kata yang terletak setelah sin yang bermakna tanfis ini dipastikan dia adalah fi'il, ya, bukan isim, bukan juga harf. Ya, ini merupakan ciri fi'il yang kedua. Ya, baik. Kemudian ciri fi'il yang ketiga yaitu saufa. Ya, Syekh Ahmad bin Sabit di sini menjelaskan yang dimaksud dengan saufa itu seperti apa penjelasannya. Jadi di sini beliau jelaskan wa amma saufa, adapun saufa ya, ciri yang ketiga ya, fa innaha alamatun takhtassu bil mudhari'i aidan wa tadullu ala taswifi wa huwal mustaqbalul ba'idu. Ya, kata beliau saufa ini dia adalah ciri yang menjadi kekhususan fi'il mudhari juga ya, sama seperti sin tadi. Dia nggak bisa masuk ke fi'il madhi. Ya, dia hanya bisa masuk ke fi'il mudhari saja. Jadi nggak mungkin kita dapati ya dalam kalimat Arab itu saufa doroba misalnya. Ya nggak bisa. Saufa kharaja. Ya, nggak bisa. Jadi saufa ini nggak bisa masuk ke fi'il madhi. Dia hanya bisa masuk ke fi'il mudhari saja. Dan saufa ini menunjukkan kepada makna taswif. Apa yang dimaksud dengan taswif? Al-mustaqbalul ba'id. Ya, masa mendatang tapi masanya itu jauh ya dari masa sekarang. Ya, contoh misalnya ketika seorang mengatakan saufa yaqumu Zaidun. Kelak Zaid akan berdiri. Ya, ini jauh masanya. Ya mungkin 1 tahun lagi gitu kan, masih lama ya. 2 tahun lagi atau mungkin lebih lama dari itu. Ya. Jadi di sini menggunakan kata saufa. Agak mirip ya dengan sin ya, tapi kalau sin ini menunjukkan makna waktu mendatangnya itu dekat ya, nggak terlalu jauh. Kalau saufa ini jauh jaraknya. Ya. Kelak Zaid akan berdiri. Ya, kelak Zaid akan berdiri. Kalau dikatakan kelak ini nggak ada kelak itu yang sebentar ya. Kelak itu menunjukkan makna yang jauh gitu. Makna yang jauh. Ya, beberapa waktu kemudian tapi jauh gitu ya. Ini dimaksud dengan saufa. Ya. Ai fil mustaqbalil ba'idi, maksudnya adalah di waktu mendatang tapi jauh. Ya. Kemudian di sini beliau membawakan firman Allah juga. Qala ta'ala, Allah berfirman, saufa yu'tihim ujurahum. Ya, di surat An-Nisa ayat 152. Ya. Saufa yu'tihim ujurahum. Kelak ya, dia akan memberikan kepada mereka ujurahum, balasan-balasan mereka. Ya, kapan? Ya nanti.
Ya, mungkin di akhirat kelak nanti manusia akan diberikan balasan ya atas perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan di dunia ini. Ya, jadi di sini Allah gunakan kata saufa karena memang jaraknya jauh. Ya, bukan di dunia ini mungkin balasannya, tapi di akhirat kelak. Gitu. Fasaufa harfu taswifin. Maka saufa adalah harfu taswif. Ya. Wa kullun min yakumu wa yu'ti fi'lun mudhari'un bidalili dukhuli saufa alaihi. Ya. Dan setiap dari kata yakumu dan juga kata yu'ti, maka dia adalah fi'il mudhari. Ya. Yang dimaksud dengan yakumu ini yang ini ya teman-teman ya. Yakumu yang ini. Oke, kemudian yu'ti yang ini, yu'tihim. Yu'ti ini adalah fi'il mudhari kata beliau. Nah, dari mana kita ketahui yakumu dan juga yu'ti adalah fi'il? Ya, fi'il mudhari, bukan isim, bukan juga harf. Ya. Jawabnya adalah bidalili dukhuli saufa alaihi. Ya, dengan dalil masuknya saufa kepadanya. Jadi ini ada kata saufa masuk ke suatu kata, maka kata ini dipastikan fi'il mudhari. Saufa yu'tihim, ada saufa setelahnya yu'ti, maka yu'ti adalah fi'il mudhari. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, ini ciri yang ketiga. Satu lagi ya, kita ambil ciri yang keempat, yaitu ta'ut ta'nitsis sakinatu. Baik, di sini Syekh Ahmad Ibnu Tsabit hafizahullah menjelaskan ciri yang keempat ini, yaitu ta'ut ta'nitsis sakinah. Kata beliau, wa amma ta'ut ta'nitsis sakinatu fa innaha alamatun takhtassu bil madhi wa tadullu ala ta'nitsil fa'ili. Dan adapun ta'ut ta'nitsis sakinah, maka dia adalah ciri fi'il yang khusus masuk ke fi'il madhi saja. Jadi nggak bisa masuk ke fi'il mudhari. Ya. Nah, ini kebalikan dari sin dan saufa. Ya. Kalau sin dan saufa tadi kita jelaskan dua ciri ini hanya bisa masuk ke fi'il mudhari. Nah, adapun ciri yang keempat ini ta'ut ta'nitsis sakinah, maka dia tidak bisa masuk kecuali ke fi'il madhi saja, atau tidak terdapat kecuali hanya pada fi'il madhi saja. Wa tadullu ala ta'nitsil fa'ili, dan ciri ini menunjukkan kepada fa'il yang berjenis muannas. Ya, fa'il yang berjenis muannas. Kama fi nahwi qamat hindun, seperti pada contoh kalimat berikut ini. Qamat hindun. Ya, hindun berdiri. Ya, perhatikan di sini teman-teman. Qamat hindun, hindun berdiri. Ya. Di sini ada ta'ut ta'nitsis sakinah, ta yang menunjukkan kepada muannas dan juga dia bersukun. Ya. Ta yang menunjukkan kepada muannas dan dia bersukun. Mana yang muannas? Hindun. Ya, hindunnya muannas. Ya, jadi kalau misalnya kita ganti hindunnya jadi Muhammad misalnya, maka ta ini hilang. Qoma Muhammadun. Ya, ta ini muncul kapan? Kalau fa'ilnya muannas. Kita ganti jadi Fatimah misalnya, qamat Fatimatu, qamat Zainabu, qamat Hindun. Ya, jadi kalau perempuan fa'ilnya, maka fiilnya disambung dengan ta'ut ta'nitsis sakinah. Ya, paham ya teman-teman ya? Ini fungsi dari ta'ut ta'nitsis sakinah. Kemudian di sini beliau membawakan lagi firman Allah Ta'ala, wa qauluhu ta'ala wa ja'at sakratul mauti bil haqqi. Ya. Allah berfirman, dan telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Perhatikan di sini teman-teman semuanya. Di sini ada fiil jaa, kemudian setelahnya disertai dengan ta'ut ta'nitsis sakinah. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan yang datang. Ini kan jaa artinya datang. Yang datang adalah kata berjenis muannas, sakratul maut. Ya, sakratul maut ini muannas. Ya, sehingga jaa di sini tambahkan ta'ut ta'nitsis sakinah. Fakullun min qama wa jaa fi'lun madin bidalili luhuqi ta'it ta'nitsi bihi. Ya.
Dan setiap dari kata qoma dan juga jaa maka dia adalah fi'il madhi ya, dengan dalil disertai oleh ta'ut ta'nis setelahnya. Ya, ta'ut ta'nis setelahnya. Perhatikan di sini teman-teman, untuk ciri yang keempat ini agak sedikit unik, agak sedikit berbeda dengan 3 ciri sebelumnya. Ya, kalau ciri sebelumnya qad, sin, saufa, ya ini kita membahasakannya tuh masuk ke fiil, ya masuk ke fiil. Jadi dia ada sebelum fiil. Qad ada sebelum fiil, sin ada sebelum fiil, saufa ada sebelum fiil. Nah, ta'ut ta'nis ini adanya setelah fiil. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan qamat hindun maka fiilnya mana? Qoma. Ya, fiilnya qoma. Jadi ta'ut ta'nis ini bahasanya tuh bukan masuk ke fiil tapi menyertai fiil. Ya, makanya di sini Syekh Ahmad Ibnu Sabit hafizahullah, beliau menggunakan bahasa luhuq. Luhuq artinya menyertai. Ya. Luhuq artinya menyertai, disusul gitu ya. Jadi ada fiil disusul kemudian oleh ta'ut ta'nits sakinah. Ya, beda dengan ciri-ciri yang sebelum-sebelumnya. Kalau ciri-ciri yang sebelumnya itu nggak pakai kata luhuq tapi dukhul. Dukhul itu artinya masuk, ya. Perhatikan di sini. Nah, bidalili dukhuli saufa alaihi, ya. Saufa yaqumu zaidun. Yaqumu ini fiil. Ya, tahu dari mana dia fiil? Bidalili dukhuli saufa alaihi. Ya, dengan dalil masuknya saufa alaihi, dia masuk. Ya. Kenapa? Karena letaknya sebelum fiil. Kalau ta'ut ta'nits sakinah ini letaknya setelah fiil, makanya dikatakan luhuq. Ya, luhuq artinya disertai atau diikuti. Ya, diikuti dengan ta'nis setelahnya. Ya. Baik. Kemudian wa qauluhu sakinatu. Ya. Dan ucapan beliau, yakni ucapan Imam Ibnu Ajurrum, ta'ut ta'nits sakinah, ta'nis yang bersukun. Apa yang dimaksud bersukun di sini? Ya, kita semua tahu ya, sukun tuh kayak gini. Ya, qamat ini sukun, tapi di sini beliau jelaskan yang dimaksud sukun di sini adalah sukun pada asal peletakannya, fi aslil wad'i, pada asal peletakannya. Jadi asalnya itu memang dia sudah bersukun. Fala yadurru tahrikuha li'aridin katakhallusi minal tiqa'i sakinaini. Maka tidak masalah kalau misalnya kita dapati huruf ta ini kemudian tiba-tiba diubah menjadi kasroh, ya, karena ada pertemuan dua sukun. Maka ini tidak mengeluarkan dia dari esensi ta'ut ta'nits sakinah. Biar lebih jelasnya kita bawakan contoh ya. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qalat imra'atul azizi. Ya, berkata istrinya Al-Aziz. Ya, berkata istrinya Al-Aziz. Ya, Al-Aziz ini adalah seorang menteri yang atau gubernur ya, yang memungut Yusuf dari dalam sumur, ya, kemudian merawatnya dan membesarkannya. Istrinya ini kan yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Maka di sini Allah berfirman surat Yusuf ayat 51, qalat imra'atul aziz, berkata imra'atul aziz, istrinya Al-Aziz. Ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ya. Yang berkata itu kan perempuan. Ya, yang berkata itu adalah perempuan, istrinya Al-Aziz. Ya, maka kata qala di sini otomatis harus ditambahkan ta sukun. Jadi asalnya ta yang kasroh ini, qalat imra'atu, ini asalnya adalah sukun. Ya, qalat. Tapi sukun ketemu sukun ini nggak bisa bunyi. Ya, kalau kita sukunkan kedua-duanya ini nggak akan bisa dibaca dengan baik. Qalat ra'atul aziz, masa mau dibaca begitu? Kan nggak enak. Maka sukun yang pertama ya itu ngalah menjadi kasroh. Nah, mengalahnya dia menjadi kasroh ini
tetap tidak mengeluarkan ta ini dari penamaannya sebagai ta'ut ta'nits sakinah. Jadi yang dimaksud dengan ta ta'nis yang bersukun itu adalah pada asal peletakannya. Asalnya kan ini sukun, qalat. Ya, kemudian diubah ya menjadi kasrah karena disebabkan ada pertemuan dua sukun. Qalatim ra'atul azizi. Seperti itu, teman-teman, ya. Maka di sini beliau jelaskan faqala fi'lun madin. Maka qala di sini adalah fi'il madhi wa ta'u ta'nits sakinah, dan huruf ta di sini adalah ta ta'nis sakinah. Tetap kita katakan dia bersukun. Ya, tetap kita katakan dia bersukun. Wa inna ma hurrikat bil kasri, tapi dia diharokatkan dengan kasrah lil tiqa'i sakinah ini karena ada pertemuan dua sukun, wa huma ta'u wal mimu, dan keduanya adalah ta dan mim. Maksudnya dua huruf bersukun itu sukun pada huruf ta dan sukun pada huruf mim ketemu, ya, maka dia ngalah sukun yang ada pada huruf ta menjadi kasrah. Jadi dibaca qalatim ra'atul azizi, seperti itu. Baik, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya di sini dijelaskan oleh beliau, wal hasilu mimma sabaqa. Kesimpulan dari penjelasan yang telah berlalu, anna alamatil fi'lil mutaqaddimata tanqasimu ila salasati aqsamin. Bahwasanya ciri-ciri fi'il yang telah dijelaskan tadi secara garis besar terbagi menjadi 3 kelompok, kata beliau. Baik, kelompok yang pertama qismun mukhtassun bil madhi, yaitu kelompok ciri fi'il yang khusus masuk ke fi'il madhi saja. Wa huwa ta'ut ta'nits sakinatu, dia adalah ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'ut ta'nis sakinah ini ciri yang keberapa tadi? Ciri yang keempat, ya. Kemudian yang kedua adalah wa qismun mukhtassun bil mudhari'i, dan ciri yang khusus masuk ke fi'il mudhari saja. Ya, ini kelompok yang kedua, ciri yang masuk ke fi'il mudhari saja. Contohnya adalah as-sin was-saufa. Ya, sin dan saufa ada dua, ya. Sin dan saufa hanya masuk ke mudhari saja, nggak bisa ke fi'il madhi. Dan yang ketiga adalah wa qismun mushtarakun bainahuma, ya. Kelompok yang fleksibel, bisa masuk ke fi'il madhi, bisa juga masuk ke fi'il mudhari. Apa itu? Wa huwa qad. Dia adalah ciri yang pertama, yaitu qad. Jadi ciri pertama qad bisa masuk ke fi'il madhi dan mudhari. Kemudian sin dan saufa hanya masuk ke mudhari saja. Kemudian ta'ut ta'nits sakinatu ini adalah ciri yang hanya masuk ke fi'il madhi saja. Baik, 4 ciri fi'il ini sudah selesai kita jelaskan. Falhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada beberapa catatan dari Syekh Ahmad bin Thabit terkait masalah 4 ciri fi'il ini. Catatan ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini penjelasan tentang 4 ciri fi'il yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum di kitabnya Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Baik, mungkin sampai di sini teman-teman sekalian video kali ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali di video selanjutnya. Mari kita tutup video ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.